Baik, kali ini kita akan berjumpa pada pengelolaan media massa. Sebelum kita masuk pada materi utama, apa itu pengelolaan media massa? Alangkah baiknya kita melihat historiografi media massa. Media massa sesungguhnya sudah ada sejak zaman purba. Manusia menuliskan informasi di dinding-dinding gua melalui gambar, melalui simbol. Kemudian kalau kita maju, kita menemukan revolusi industri atau revolusi Gutenberg. Saat itu media massa mulai ditulis, dicetak pada papan-papan pengumuman, ditempelkan. Kemudian mesin cetak mengalami perkembangan dan kemajuan, sehingga media massa disebarluaskan melalui koran. Tulisan-tulisan dicetak, kemudian digandakan dalam wujud koran. Kemajuan mesin cetak dapat kita rasakan terus, hingga akhirnya media massa berkembang dalam wujud majalah. Baik koran maupun majalah tetap bisa kita baca hingga saat ini. Kita bisa menemui koran dan majalah di perpustakaan-perpustakaan. Itu merupakan wujud dari perkembangan media massa. Lalu sekarang kita sedang memasuki era revolusi digital. Media massa bertransformasi, berubah dalam wujud digital. Media massa dalam wujud digital dapat dilihat di laman atau website ya, atau di aplikasi, atau di media-media sosial yang memuat tentang pemberitaan-pemberitaan media massa. Keberadaan revolusi mesin cetak, revolusi digital, nyatanya tidak memudarkan peran media massa. Oleh sebab itu, kita tetap harus belajar bagaimana cara membuat atau mengelola media massa. Pengelolaan media massa dimulai dari penentuan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan. Mulai dari kemampuan menulis, itu yang utama, kemampuan mengedit atau menyunting tulisan, itu yang kedua, kemudian kemampuan menangkap peristiwa melalui kamera atau memoto, fotografi jurnalistik, kemudian kemampuan menata letak. 4 kemampuan ini harus dibutuhkan. Meskipun demikian, 4 kemampuan dasar ini akan bisa terwujud apabila digabungkan dengan kemampuan kolektif atau kemampuan bersama. Kemampuan kolektif itu yang disebut dengan manajemen atau pengelolaan dalam media massa. Mengapa media massa harus dikelola? Agar media yang disajikan pada pembaca dapat berterima dan memiliki keterbacaan yang jelas serta bermanfaat bagi pembaca. Untuk mengelola media massa diperlukan rubrikasi. Rubrik dalam setiap media membantu pembaca mengetahui bagian demi bagian tulisan yang disajikan pada pembaca. Rubrik pada pembaca juga bertujuan untuk memberikan variasi pada pembaca agar pembaca tidak bosan pada tulisan yang disajikan oleh jurnalis. Untuk menentukan rubrik yang baik, tentunya sebuah media massa harus punya tujuan, memiliki tujuan dalam pembuatan media. Bisa kesehatan, bisa pendidikan, olahraga,
kriminalitas, politik, atau sebagainya. Kemudian media massa yang tepat adalah media yang konsisten ketika terbit. Edisi demi edisi tertata rapi menanggapi isu permasalahan yang sedang ada. Itulah sebabnya diperlukan sebuah pengelolaan. Pengelolaan media massa dapat terjadi ketika manusia atau individu yang memiliki 4 keterampilan tadi bergabung menjadi satu tim dalam media. Ya, satu tim jurnalistik, pers, kru, dan banyak sebutannya, bergantung pada manajerial media massa tersebut. Belajar media massa, belajar pengelolaan media massa akan membuat kita mampu mengelola tim atau mengelola 4 kemampuan dasar tadi ke dalam tim untuk membentuk menjadi sebuah kecerdasan kolektif. Kemudian juga bisa membuat kita mampu merumuskan tema yang tepat untuk media massa yang kita produksi. Setelah itu mampu membuat rubrikasi hingga mengisi detail demi detail rubrik yang kita sajikan pada pembaca, sehingga media massa yang disajikan nanti tepat. Dan saya yakin kita pasti bisa membuat media tersebut, mulai dari langkah awal, yaitu menentukan anggota dalam media massa, pembagian tugas setiap anggota. Kemudian yang kedua, menentukan tema apa yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga, menentukan rubrik, mulai dari rubrik berita, rubrik opini, feature, rubrik sastra, atau rubrik yang lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan tema dalam media tersebut. Hingga nanti menyunting media massa dan memberikan fotografi jurnalistik yang tepat. Lalu di tahap akhir, melayout atau menata letak media sesuai dengan kebutuhan, proporsi berita, proporsi rubrik, dan gambar. Nantinya, ketika media massa tersebut bisa dikelola dengan baik dan benar, maka media massa dapat berterima dan dapat terbaca bagi masyarakat. Oleh sebab itu, komponen-komponen dasar pada pengelolaan media massa perlu kita pahami bersama. Dan saya yakin kita semua pasti bisa untuk mengelola sekaligus menyebarluaskan media massa yang positif.